ada kontak nomor yang ada di handphone ibu itu dihubungi sama orang nggak dikenal ya bu ya, yang mengaku pinjaman online ya, yang menyatakan seolah-olah ibu mengajukan pinjaman online lalu menagih ke kontak-kontak itu, sementara ibu sendiri nggak tahu ya. Itu yang ibu alami ya. Iya betul. Oke ya, pertanyaan saya, ibu sudah ngecek nggak nomor HP ibu itu masih sering aktif digunakan orang lain? Sudah ngecek. 3 hari ini berubah akun. Berubah akun? Dari akun pribadi menjadi akun bisnis. Sedangkan saya mendaftarkan untuk akun pribadi. Akun pribadi itu WhatsApp ya itu? Iya, nama user WhatsApp-nya pun berubah, nggak tahu apa, gambarnya hitam, sebelumnya itu gambar foto saya. Nah, yang jelas hukuman untuk pelaku yang menggunakan data kependudukan ibu itu yaitu diatur juga di dalam pasal 32 Undang-Undang ITE. Oke. Nah, di pasal 32 ini itu ada ancaman pidana paling lama 8 tahun penjara. Ya, dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Jadi hati-hati buat siapapun yang menyalahgunakan data kependudukan untuk kepentingan pribadi, apalagi digunakan pinjaman online. Ya, mudah buat polisi menangkap. Mudah buat polisi itu juga istilahnya melacak, ya, mencari titik koordinatnya. Sekalipun perangkatnya mungkin sudah nggak ada, ya, tapi jaringan dan jejak digital itu tidak akan pernah dihapus, tidak akan pernah bisa dihapus, dan mudah untuk ditelusuri, dilakukan profiling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Sarah itu tadi ngubungi saya by WhatsApp yang pada intinya Ibu kehilangan tas di taksi online di mana di dalamnya ada KTP dan HP ya yang turut hilang ya Bu ya. Iya. Oke. Terus langkah yang Ibu lakukan juga Ibu sudah buat laporan polisi kehilangan dengan tujuan untuk memblokir ATM dan juga buat KTP ya, pengajuan KTP baru. Namun belakangan hari ini ada kontak nomor yang ada di handphone Ibu itu dihubungi sama orang nggak dikenal ya Bu ya, yang mengaku pinjaman online ya, yang menyatakan seolah-olah Ibu mengajukan pinjaman online lalu menagih ke kontak-kontak itu, sementara Ibu sendiri nggak tahu ya. Itu yang Ibu alami ya. Iya betul. Oke ya, pertanyaan saya, Ibu sudah ngecek nggak nomor HP Ibu itu masih sering aktif digunakan orang lain? Sudah ngecek. 3 hari ini berubah akun. Berubah akun? Akun pribadi menjadi akun bisnis. Sedangkan saya mendaftarkan untuk akun pribadi. Akun pribadi itu WhatsApp ya itu? Iya, nama user WhatsApp-nya pun berubah, nggak tahu apa, gambarnya hitam, sebelumnya itu gambar foto saya. Oke, artinya perangkat masih digunakan oleh yang diduga pelaku ini ya Bu? Iya. Oke. Nah, jadi begini ya, ini juga mungkin buat edukasi ke masyarakat, ya. Untuk menggunakan KTP orang lain tanpa izin, ya, tanpa izin ya Bu ya, artinya pelaku ini menggunakan KTP Ibu tanpa izin, yang untuk dilakukan pinjaman online, ya. Iya. Kalau pinjaman online itu terdaftar di OJK dan legal, resmi, tentunya ada verifikasi wajah. Biasanya seperti itu kan?
Artinya begitu KTP diupload, nanti dia ada verifikasi wajah, kita disuruh nengok kanan, nengok kiri kan. Kalau wajahnya sama dengan di KTP baru di-approve kan gitu. Nah, kalau misalkan wajahnya beda, ya bisa jadi di-approve, tapi si pinjaman online ini tentunya punya database yang kalau kita laporkan polisi, orang ini enak mudah untuk dikenali pelakunya siapa. Jelas dulu nih ya sampai di sini. Kalau dia pinjaman online ilegal, bisa ada yang pakai menu seperti itu, bisa enggak. Oke. Tetapi ini perlu diketahui, polisi itu ya, dia punya alat di mana bisa tahu keberadaan orang walaupun menggunakan akun anonim di sosial media nih, akun anonim. Ya, datanya nggak jelas, tapi titik lokasi koordinat keberadaan orang itu bisa terdeteksi dan bisa ditangkap. Ya, jadi mudah sebenarnya buat polisi untuk melacak dan menangkap kalau ada laporan. Permasalahannya kan polisi tidak akan kerja kalau belum ada laporan, karena ini sifatnya delik aduan. Harus ada masyarakat yang dirugikan, terus masyarakat ya mengajukan aduan ya, mengajukan aduan. Sampai di sini Ibu jelas dulu nih ya. Ya. Oke, sekarang saya kasih langkah hukum ya. Kalau Ibu mau melaporkan pelaku ya, Ibu datang ke SPK Polda di wilayah hukum domisili Ibu. Jelas? Di situ ada SPKT ya, tempat pelayanannya untuk melapor. Ibu datang ke situ dan Ibu ceritakan apa yang Ibu alami. Ya. Di sana Ibu laporkan penyalahgunaan data kependudukan Ibu ya. Terus melaporkan bahwasannya HP Ibu masih digunakan oleh yang menemukan tas Ibu itu ya. Pastikan ada saksi yang mengetahui ini semua juga. Ya, Ibu pastikan ada saksi juga, dan saksi itu nanti kalau Ibu ini masih dalam proses pengurusan pembuatan KTP ya. Nah, pada saat Ibu buat KTP Ibu, kalau misalkan Ibu juga ada kenal dekat sama orang kelurahan, Ibu minta kesediaannya mereka untuk jadi saksi juga pada saat Ibu mau bikin laporan polisi. Jelas? Iya. Sampai di sini jelas dulu ya. Nah, yang jelas hukuman untuk pelaku yang menggunakan data kependudukan Ibu itu yaitu diatur juga di dalam pasal 32 Undang-Undang ITE. Oke. Nah, di pasal 32 ini itu ada ancaman pidana paling lama 8 tahun penjara. Ya, dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Jadi hati-hati buat siapapun yang menyalahgunakan data kependudukan untuk kepentingan pribadi, apalagi digunakan pinjaman online. Ya, mudah buat polisi menangkap. Mudah buat polisi itu juga istilahnya melacak, ya, mencari titik koordinatnya. Sekalipun perangkatnya mungkin sudah nggak ada, ya, tapi jaringan dan jejak digital itu tidak akan pernah dihapus, tidak akan pernah bisa dihapus, dan mudah untuk ditelusuri, dilakukan profiling. Ibu paham ya? Jadi nggak usah khawatir. Ya. Kalau Ibu melaporkan atau mengadukan ya, karena ini aduan ya, Ibu mengadukan apa yang Ibu alami, dan polisi bekerja untuk mencari pelakunya, ya, itu ancaman pidana penjara untuk pelakunya itu ada di paling lama 8 tahun penjara dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Sudah masuknya ITE ya, bukannya perdata lagi ya? Ya, ITE. Kenapa? Karena sudah digunakan untuk nama unsurnya, dia menggunakan data kependudukan Ibu untuk pinjaman online. Di pinjaman online ada rekening yang penerima uang. Polisi gampang banget ini nangkep orang ini. Paham ya Bu? Karena itu bukan rekening Ibu pasti kan? Karena Ibu nggak merasa pinjam kan? Dan ini jadi perhatian buat semua pihak. Karena mungkin ada juga yang mengalami hal yang sama. Jelas ya? Ya.
Artinya apa? Pinjaman online itu ada uang yang ditransfer. Mau itu legal atau ilegal ini pinjol, tapi kan ada uang yang diterima oleh pelaku kan. Artinya yang namanya rekening itu ada datanya, ada alamatnya, tentunya kan begitu kan. Artinya ini mudah banget untuk dilacak sebenarnya. Ya, tindak pidana kejahatan yang model-model begini ini bukannya susah dilacak, gampang. Wah, ya nanti ditelusuri satu-satu, dipanggil yang atas nama rekeningnya. Kalau itu ternyata dia memalsu data orang lain lagi, numpuk lagi nih dosa dia nih. Ya kan, dilacak lagi, akhirnya kan ketangkep ini pelaku. Ancamannya tinggi, 8 tahun penjara, dendanya ya kan 2 miliar. Dan di situ dia dengan sengaja juga merubah akun-akun ibu ya, foto ibu dirubah tanpa seizin ibu. Oke, nah itu juga masuk unsurnya itu di pasal 32 Undang-Undang ITE itu. Jelas ya Bu? Ini kalau hukumnya ya. Jelas ya, jadi di pasal 32 itu dia mengakses data kependudukan ibu, dia gunakan untuk transaksi elektronik, dia rubah-rubah itu akun ibu, ya dengan perangkat ibu yang hilang ini mungkin ya. Sementara titik koordinatnya itu di mana dia melakukan jejak digital itu jejak digital itu polisi itu lengkap ada alatnya, gampang nangkep orang-orang kayak gini nih. Jelas ya Bu? Iya. Ini kalau ibu melakukan aduan, kuncinya cuma ibu melakukan aduan polisi. Jelas ya? Ya. Untuk mengajukan aduan polisi, selain ibu ceritakan, ibu harus lengkapi dengan bukti formil. Surat kehilangan polisi yang pernah ibu buat, ibu bawa kopiannya. Ya. Sudah gitu, kalau ibu masih nyimpen kardus HP-nya, yang hilang itu kardus HP-nya juga ibu bawa. Ibu cari alat bukti yang masih ada, apalagi yang mendukung kejadian itu benar. Kapan hilangnya, kejadiannya itu kapan. Itu semua cerita ibu itu harus bisa ada bukti-bukti yang ibu bisa lengkapi nanti. Jelas ya? Nah itu. Kalau ibu ngurus sendiri, ibu datang ke polisi, ya. Ibu bikin aduan, ya, melaporkan orang yang menyalahgunakan data kependudukan ibu yang siapa orangnya itu ibu masih belum mengetahui. Ya, di dalam laporan nanti ditulis terlapornya adalah sedang dalam penyelidikan, nanti ditulis seperti itu, Bu. Jelas ya? Ya. Nah, nanti itu ya taksi online yang mengantar ibu itu dipanggil sama polisi, diperiksa. Dilacak itu nanti. Jelas ya Bu? Teman-teman ibu yang merasa dapat chat atau teror atau pinjol-pinjol yang nagih juga bersedia mereka bantu ibu jadi saksi kalau ibu mengajukan aduan agar ditelusuri dan diperiksa dari nomor-nomor orang yang nagih itu. Pinjolnya pun nanti diperiksa. Ya, data diri siapa itu, rekening siapa yang untuk nerima uangnya, itu mudah untuk dilakukan penangkapan itu. Jelas ya Bu? Jelas. Jadi kalau itu kuncinya kalau ibu mau melakukan aduan, yang ibu butuhkan itu hanya 2 orang saksi minimal. Ya saksinya lebih banyak juga bagus ya. Itu teman-teman ibu yang menerima chat itu dibawa jadi saksi. Jelas sampai di sini ya. Nah, ya. Kalau ibu nggak ngerti dan ibu pakai pengacara, tentunya ada biaya yang memang didiskusikan sama pengacara itu. Dan biasanya pengacara itu melakukan langkah awal, yakni apa? Surat klarifikasi. Jadi sebelum polisi yang bekerja, pengacara duluan yang melacak itu. Ya, dan pinjolnya itu alamatnya di mana, kantor di mana, disuratin itu nanti untuk minta data-datanya agar polisi merasa lebih mudah. Tapi hati-hati juga ya, ibu harus lihat juga pakai insting mana yang amanah, mana yang enggak. Oke, jelas. Dari penjelasan saya ini Bu, dari apa yang ibu alami, masih ada unek-unek enggak yang mau ditanyakan, yang masih bingung? Jelas. Oke. Semuanya sudah jelas. Dari penjelasan saya semua jelas ya? Iya. Oke. Nah, perlu saya beri penjelasan juga ya. Yang pertama, profesi saya ini advokat. Saya pengacara, Bu.
Iya. Oke. Saya memberikan konsultasi hukum secara gratis cuma-cuma kepada masyarakat untuk kepentingan edukasi. Seperti Ibu ini nih. Ya, ini Iya. untuk kepentingan edukasi ke masyarakat untuk mengamalkan ilmu yang saya miliki ke masyarakat karena itu amanah. Namun untuk apabila di kemudian hari jasa saya diperlukan, dibutuhkan, ya, atau ada masyarakat yang menghubungi, tentunya perlu diketahui, ya, saya bukan pengacara yang dari LBH, tapi saya praktek mandiri dan tidak ada gaji dari siapapun. Dan di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat itu berhak mendapatkan honorarium yang sifatnya tidak saling memberatkan, yakni kesepakatan. Artinya tidak gratis-gratis amat kalau jasa saya itu digunakan. Ini biar masyarakat nggak salah paham juga. Jelas ya? Iya. Jelas ya, artinya seperti itu. Jadi untuk edukasi masyarakat saya gratis, itu bagian dari pengabdian. Apabila jasa saya sebagai pengacara digunakan, langkah-langkah yang mau ditempuh atau apa, ada biaya operasional, ada fee lawyer untuk menjadikan diri kita ini memiliki profesi itu melalui jenjang pendidikan dan lain-lain, ya itu masyarakat juga harus bijak, artinya seperti itu. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan ini Ibu jadi menambah wawasan soal hukum juga, nggak bingung, tahu apa yang harus dihadapi, tahu harus kemana ngadunya, tahu harus kemana minta tolongnya apabila ke depan juga ada masalah. Iya, terima kasih juga waktunya. Ya, nanti kalau misalkan Ibu lupa apa yang harus dilakukan atau bagaimana, Ibu nanti mungkin bisa lihat videonya ya. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Ya, makasih Bu Sarah. Waalaikumsalam. Ya. Iya.